Baik, ini pembelajaran kita saya rekam biar nanti yang semester 5 itu yang telat-telat masuk bisa melihat rekamannya lagi. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini contohnya punya Pak Febri. Oh, bentar, belum share screen ya. Oke, ini contohnya punya Pak Febri, ingin membuat judulnya tentang, ini dia. Iya. Kenapa Pak Zulfikar? Ada problem? Enggak. Oke. Pak. Ada masalah Pak? Jaringan Pak? Ya mungkin boleh di mute dulu ya Pak. Nanti rekaman pembelajaran kita saya share juga ke Bapak Ibu. Nanti suruh minta tolong ketuanya WA saya biar saya bisa mengirim rekaman Zoom kita. Jadi nanti umpamanya ada yang tidak paham atau ada yang kurang ngerti bisa diulang kembali atau reply gitu ya. Oke, ini contohnya punya oke, bentar namanya lupa. Nama mahasiswa. Contohnya Pak Febri apa tadi sih, saya lupa, bentar. Pak Febri Nurul Ikhlas. Oke, Nurul Ikhlas, kelas umpamanya MPI semester kelas MPI atau prodi MPI boleh, semester 3. Judul penelitian di sini dibuat besar ya. Oke, ini kita hilangkan hitamnya. Jadi di sini contohnya punya Pak Febri Nurul Ikhlas. Judulnya peran etika bisnis dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan sekolah Islam. Ini boleh kita enter ini. Oke, ini judulnya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ini kita Ctrl A, kita atur kertasnya menjadi A4, kemudian ini normal aja. Di sini kita kita ubah kertas ini dalam bentuk landscape. Oke. Apa yang harus dibuat? Yang pertama nomor, kemudian nama peneliti, kemudian judulnya, kesimpulan. Oke, ini nomor. Author atau peneliti, judul, kesimpulan. Ini kita blok. Oh, ini nomor aja, no. Ini kita kecilkan. Judul kita besarkan, ini kita besarkan. Kita tambah ke bawah banyak-banyak. Jadi ini contohnya. Oh, ini sorry, belum diubah ya. Hilangkan bloknya. Oke, nomor 1. Jadi bagaimana sih cara mencari informasi tentang peran etika bisnis dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan sekolah Islam. Jadi ini boleh kita copy judul ini, kita buka Google Scholar.
Google Scholar Journal. Jadi di sini kita cari gitu. Kalau kita mencari di internet bukan hasil penelitian, itu cenderung nggak benar kemungkinan, karena Google ini menyampaikan informasi 77%-nya itu tidak benar. Bukan, 77% hanya kebenaran, sisanya itu tidak benar. Maka dari itu lebih baik kita mengambil sumber informasinya itu dari jurnal atau artikel penelitian. Jadi ini contohnya, meningkatkan personalisme. Oke, kita ubah lah ya. Bentar, saya ubahnya seperti ini. Jadi ini judulnya peran etika bisnis. Jadi contohnya saya cari peran etika bisnis Islam pada sekolah. Contohnya itu ya. Etika bisnis pada sekolah. Kita cari pencarian. Oke, kita besarkan ini. Kita pilih yang tahun 2023. Nah, di sini banyak nih semua informasi tentang etika bisnis dalam pengelolaan. Ini ada nih. Kalau yang ini buku ya, kalau ada tulisannya seperti ini, mungkin saya besarkan ya. Oke, terlalu gede. Ini contohnya buku. Buku ini jangan diambil ya untuk riset kita. Jadi cukup diambil yang bukan buku. Ini implementasi etika bisnis dalam pengusaha kontemporer. Apakah masuk? Sepertinya boleh atau tidak ya? Boleh dimasukkan atau nanti saja. Kita cari yang ada kata kuncinya sekolah. Kemudian ini pengkantar etika, peran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak mulia dalam masyarakat. Kita cari. Pak, ternyata setelah saya cari ini tidak ada yang berbau sekolah pada judul gitu. Kalau ini ada nggak ya? Persepsi dosen putri sekolah tinggi ilmu syariah Hidayatul Baik tentang e-commerce Shopee persepsi etika bisnis Islam. Oke, boleh. Jadi ini contohnya saya mau ngambil yang ini Pak. Persepsi dosen putri sekolah tinggi ilmu syariah Hidayatullah Balikpapan. Jadi bagaimana cara kita mengambil informasi ini? Ini kita klik, kemudian nanti akan terhubung kepada judulnya. Jadi kita copy ini, mana tampilannya ya? Citasinya nggak ada ya? Oh, tidak ada di sini citasinya. Jadi kita buka contohnya ini, PDF-nya. Jadi ini kita copy ini judulnya. Kita copy judulnya, kita buka Word-nya lagi yang ini, kita paste judulnya di sini. Persepsi dosen putri sekolah tinggi ilmu Hidayatul Syariah tentang pelayanan e-commerce Shopee perspektif etika bisnis dalam Islam. Jadi sekarang ini saya membuat judulnya ini, peran etika bisnis dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan sekolah Islam. Kira-kira dengan judul, oke, bentar, saya copy aja semuanya dulu ya. Ini saya copy. Mana tadi? Ini saya copy yang si Siti ini sampai sini. Kemudian kesimpulannya boleh diambil dari sini. Ini contohnya ya, pengambilan hasil nih, hasil penelitian di sini sampai sini boleh di copy, yang di sini boleh copy, atau di bagian bawahnya. Ini dia kesimpulan dan saran. Cuma kalau ini kan terlalu panjang, ini terlalu panjang, boleh dipersingkat, diketik sendiri juga boleh. Kalau terlalu panjang boleh kita ketik sendiri, atau diambil dari abstrak tadi juga boleh. Jadi kalau dari abstrak ini biasanya setelah metode, ini dia hasil penelitian. Jadi contohnya ini saya copy Pak Febri tadi ya, contohnya punya Pak Febri.
Ini di copy-nya, di paste-nya seperti ini. Ini bisa kita perbaiki ya tulisannya biar rata gitu. Oke. Yang jadi masalah sekarang, apakah artikel yang saya ambil ini sesuai dengan judul yang akan saya angkat? Peran etika bisnis dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan sekolah Islam. Kira-kira cocok ya dengan e-commerce ya, e-commerce pada Shopee gitu. Kalau kita lihat hasilnya, menunjukkan bahwa umumnya semua dosen merasa pelayanan e-commerce ini Shopee baik, meskipun ada pula beberapa keadaan, ini nggak ada spasinya, membuat para dosen tidak puas. Di antaranya faktor mempengaruhi persepsi para dosen ialah tentang servis kualitasnya, kualitas produk, harga, kemudahan, dan emosional faktor. Adapun persepsi etika bisnis Islam, para dosen dapat dikatakan belum merasa puas sebab hasil dari wawancara didapati bahwa Shopee masih melakukan tindakan, masih melakukan tindakan yang merugikan bagi pelanggan, di antaranya barang tidak sesuai pesanan yang digambar, kemudian paket tertukar, dan kurangnya pengawasan Shopee terkait kejujuran penjual. Nah, ini kan masalah nih. Masalahnya ternyata beginilah perspektif Shopee yang oleh para dosen tentang bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Shopee terhadap pelanggannya. Ternyata banyak nih belanja lewat Shopee itu tidak kena tipu gitu ya, yang bahasa lebih mudahnya kena tipu. Oh, saya beli barangnya lain, ternyata yang diberikan lain gitu. Nah, ini bentar, saya rekam ya. Oke. Jadi setelah capek-capek dibeli, ternyata tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang diberikan. Jadi sekarang ini saya pengelolaan sekolah Islam. Kalau kita mengelola sekolah Islam, pasti kita ada belanja barang. Nah, ini di dalam judulnya tidak membahas guru, tetapi bagaimana peran etika dalam meningkatkan profesional kita. Kalau seandainya Bapak Ibu pengelola yayasan, nantinya kemudian sebagai tenaga administrasi di sekolah, kita kan akan melakukan belanja, akan melakukan transaksi. Jadi ternyata judul penilaian ini sangat sesuai, bahwa kalau kita belanja di Shopee itu harus hati-hati, betul-betul kita periksa bagaimana penilaian orang terhadap produk yang dijual. Apakah banyak penilaian yang buruk terhadap toko tersebut atau tidak? Ternyata bisa nih kita ambil. Jadi untuk meningkatkan profesionalisme kita harus ada jaga was-was diri. Ini salah satu contohnya, saya warnakan merah ya. Tindakan yang merugikan bagi pelanggan. Jadi kenapa Pak harus kita cari yang seperti ini? Kita cari dulu kendala yang dihadapi orang ketika melakukan bisnis. Karena kita akan jadi pengelolaan sekolah, kita akan menjadi pengelolaan kebutuhan sekolah. Bagaimana kebutuhan sekolah itu bisa kita penuhi ya kalau kita tidak melakukan belanja barang dan jasa seperti itu. Nah, jadi kita ini kan ingin melihat perspektif kita nantinya di akhir dari pernyataan-pernyataan ini dalam Islam. Ini contoh pertama. Kemudian kedua, ada berapa Pak? Minimal 5 lah ya. Minimal 5, maksimal terserah. Semakin banyak semakin bagus. Karena kan kita akan membanding. Karena dengan judul yang seperti ini, peran etika bisnis. Nah, nanti kan kita membuat suatu pernyataan kita sendiri. Oh, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme kita dalam pengelolaan Islam, kita harus memiliki etika bisnis yang baik terhadap pelanggan kita atau santri-santri kita ke depan. Nah, kita tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan oleh para peneliti seperti si Ramlah mengatakan bahwa terjadinya kerugian oleh pelanggan karena ketidaksesuaian yang diharapkan oleh pelanggan, baik itu barang ataupun jasa, seperti itu. Itu kita kemudian contoh yang lainnya. Ini baru satu penelitian. Kita cari penelitian lain. Ini contohnya implementasi bisnis Islam dalam pengelolaan usaha kopotren ya. Apa itu pesantren ya? Kita coba aja buka ini ya.
Oke, di sini. Oke, kalau seandainya kita baca artikelnya dalam bahasa Inggris, ini bisa kita ubah ke bahasa Indonesia dengan cara klik kanan, kemudian pilih Translate to Indonesia. Kita translate. Nah, ini akan berubah dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi jika kita lihat penelitian oleh Indria Safitra, Aris Kurniawan, Febri Aulia, dan Hadi Ismanto tentang judul Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan Usaha Kopotren, studi kasus Kopotren Komarudin Bunga Gresik. Oke, kita lihat di sini ternyata itu pondok pesantrennya. Bertambahnya jumlah santri di pondok pesantren Komarudin. Makanya bertambah kebutuhan para santri yang harus dipenuhi. Kan kita sebagai pengelolaan yayasan nanti, sebagai tenaga administrasi, semakin banyak murid ya semakin banyak kebutuhan yang harus kita beli gitu, semakin banyak kan. Nah, jadi apa hasil yang dihasilkan oleh penelitian oleh si Indria dan kawan-kawannya menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan penerapan etika bisnis di Kopotren Komarudin secara umum berjalan dengan baik dalam tatanan bisnis konvensional atau umum, sedangkan dalam perspektif etika bisnis Islam berjalan baik sesuai dengan tuntutan etika Islam, namun terdapat sistem bunga yang dijalankan oleh Kopotren Komarudin yang mengandung unsur riba. Nah, ini kita copy nih, kita masukkan ke dalam artikelnya kita sendiri gitu. Contohnya ini. Kemudian kita buka kembali. Kita copy judulnya. Kemudian kita copy nama penulisnya. Oke, ada nggak ya lebih mudah sini nama penulisnya? Seperti nggak ada ya. Oke, di sini aja kita copy saja format kutipan, kita copy aja dari sini. Sini kita copy, kita perbaiki tulisannya supaya sama semua. Times New Roman ukuran 10. Ini kita ubah ke tulisannya seperti ini. Kita hilangkan hitamnya. Oke. Ini boleh kita rata kanan kiri. Jadi ada penelitian yang kedua. Mungkin boleh di mute ya Bu Jirayani, di mute aja supaya bisa terdengar oleh teman yang lain gitu. Oke. Kalau mematikan videonya itu bebas ya, saya tidak memaksa. Mungkin ada beberapa di antara kita, di antara mahasiswa ini ketika menghidupkan video itu jaringannya bermasalah gitu. Pak, Assalamualaikum Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya boleh Bu. Tadi Bapak ada WA ke grup kami ke PGMI semester 3. Apa kami disuruh bergabung di sini Pak? Oh, ternyata itu grup PGMI ya Bu. Saya nggak tahu ini grup apa gitu kan. Dibuat nama grupnya grup Pak Irfan ya. Saya pun bingung juga itu. Jadi saya bingung. Ini kebetulan saya mau ngajar mahasiswa MPI, ada situ tulisan semester 5. Jadi saya nggak tahu nih semester 5-nya yang mana gitu. Apakah grup yang baru dibuat? Ternyata itu PGMI ya. Iya. Jadi gimana Pak? Nggak usah gabung. Bukan, ini khusus MPI aja berarti. Oke, berarti bukan salah orang nih. Oke, boleh diinformasikan di grup ya Bu, ngasih tahu ke kawan-kawannya, nggak usah bergabung. Iya, baik. Oke, makasih Bu. Oke Bu. Waalaikumsalam. Ternyata bukan semester 5. Astagfirullah. Bentar. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam ya Bu. Maaf ya Pak, keluar ini jaringannya kurang bagus Pak. Di kampung saya ini lagi mati lampu, jadi bentar masuk bentar keluar Pak. Iya, tidak masalah. Ini sudah saya rekam sih aktivitas kita. Jadi nanti saya kirim. Nanti saya boleh nanti ketuanya WA saya, biar saya kirim rekamannya ke dalam kepada ketuanya. Nanti ketuanya bisa share ke grupnya gitu.
Kemudian nggak perlu di-download, nanti saya masukkan ke YouTube, bisa Bapak Ibu nonton secara online saja tanpa memenuhi memori yang ada di HP Bapak Ibu. Jadi nanti saya masukkan ke YouTube dulu, nanti saya share linknya, tinggal dia dilihat kembali materi yang telah saya sampaikan, nggak masalah sih. Jadi kalau keluar masuk nggak masalah, gitu ya. Iya, soalnya karena mati lampu di sini Pak, ini bisa masuk keluar lagi. Iya, kalau mati lampu hilang jaringannya itu. Iya Pak. Oke, nggak masalah. Nanti kan nunggu 10 menit atau 5 menit dulu baru bisa aktif lagi. Oke, nggak masalah. Tadi sudah saya foto kok, udah saya foto nama ibu tuh, absensi. Insya Allah aman. Oke. Iya Pak. Makasih ya Pak. Yuk, sama-sama Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini, nah ini dia, terdapat sistem bunga yang dijalankan oleh Kopotren Komarudin yang mengandung unsur riba, yang mana hal tersebut diharamkan dalam Islam, sehingga penerapan etika bisnis belum sepenuhnya terwujud. Nah ini kasih penelitian. Jadi selama ini kita dengar pesantren tidak mungkin mengadakan riba gitu, atau enggak, yang namanya bisnis syariah itu tidak pernah melakukan riba. Kita hanya tahunya itu saja. Ternyata dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, ini kan peneliti terpercaya ini. Kalau jurnal-jurnal ini nih emang terpercaya semua, karena berhasil dari riset penelitian. Jadi kalau kita buat tugas juga, kita sebagai seorang mahasiswa membuat tugasnya bukan sekadar informasi dari blogger, kemudian dari cerita orang, bukan hasil riset. Sedangkan ini adalah hasil riset, gitu. Jadi kita kembali lagi ke penelitian ini yang ini contohnya punya Pak Febri tadi ya. Dia buat seperti ini, boleh. Kemudian selanjutnya apalagi nih yang bisa saya ambil informasi dari hasil penelitian? Pak, saya nggak ngerti Pak. Boleh dibaca-baca saja. Kita cari kata kuncinya itu dari sini. Contohnya kita kan sekarang membahas etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam sekolah. Kita cari istilah-istilah etika bisnis dan sekolah dalam satu ini. Ada nggak istilahnya dalam sekolah? Kalau nggak ada dalam sekolah, kita next saja dulu. Atau ini etos kerja driver ojek online? Oh, tidak ada hubungannya. Mendingan coba tinjau dari etika bisnis. Oke, meningkatkan jumlah tabungan ditinjau dari etika bisnis. Nah, ini bisa kita lihat ini, karena di sini ada kata kunci sekolah, kemudian di sini ada kata kunci etika. Kita buka. Oke, ini bank. Oke. Hasil analisis SWOT. PT BPR Haji Miskin telah meningkatkan strategi pencampuran menggunakan strategi SO untuk menggunakan kuota untuk merebut peluang. PT Haji Miskin etika promosi Islam seperti melakukan transparan, jujur produk. Oke, ini ada nggak hubungannya dengan sekolah ya? Bank merupakan ternyata nggak ada nih hubungannya dengan sekolah. Jangan kita ambil gitu, kita kembali cari yang lain. Ini bisa kita nextkan di sini. Ini dia teori kuno. Oke, lanjut. Usaha kue, peran pendidikan Islam agama menumbuhkan. Nah ini dia, ini bisa nih. Ini peran pendidikan Islam, pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan etika siswa. Kira-kira cocok nggak ya? Kita buka aja sih. Di sini mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi efektivitas pendidikan agama dalam mencapai tujuan pembentukan etika siswa, seperti pengaruh media sosial, tekanan budaya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini lebih tepat kepada pendidikan Islam itu sendiri. Lebih tepat pada gurunya ya. Jadi kira-kira cocok nggak ya dengan penelitian saya? Karena kalau penelitian saya, ini contohnya saya sebagai Pak Febri ya. Penelitian saya tentang peran etika bisnis dalam pengelolaan sekolah. Apakah kira-kira
ini pengelolaan sekolah ya. Umpamanya kalau Bapak Ibu ragu boleh di copy juga boleh, atau nanti saja karena ini yang berhubungan dengan pendidikannya atau gurunya. Kalau kita lihat lagi, sehingga siswa dapat menjadi individu yang memiliki pemahaman etika yang kuat, yang mampu menghadapi perubahan dalam masyarakat semakin terhubung. Pengelolaan sekolah, apakah material saja gitu ya? Nah, tidak. Jadi dalam pengelolaan sekolah ini ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama SDM-nya, yang kedua baru SDA-nya. Kalau SDM berarti manusianya. Kalau berkaitan dengan manusia, siapa manusia yang ada di sekolah selain santri? Ya, ada guru atau ustadz-ustazah. Nah, itu juga sebagai SDM atau sumber daya manusia yang harus ditingkatkan oleh sekolah. Jadi, Pak, saya mau ambil ini yang berkaitan dengan SDM-nya boleh. Jadi, contohnya nih. Model pembelajaran digunakan nih dia. Model pembelajaran digunakan mencakup pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, diskusi etika pembelajaran berbasis kasus, permainan ini dia. Ini kita copy dan permainan ini kita copy. Kita pindahkan ke sini. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil? Oke, ini saya pindahkan nih. Ini dia. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan peran pendidikan dan membentuk moral siswa yang kuat dan etika berkualitas. Oke. Kita copy sampai sini. Oke, kemudian selanjutnya kita copy. Di sini nggak ada ya cara mudah kita mengcopy nama-namanya ya. Oh, cuma satu orang. Oke, ini kita copy judulnya, kita paste di sini, kemudian kita copy juga namanya di sini, Yuni Bekti. Ini kita perbaiki ukuran 10, Times New Roman, hitamnya dihilangin, rata kanan kiri. Oke, jadi penelitian ketiga, model pembelajaran yang digunakan mencakup nih dia. Ini kan kata kunci nih. Kata kunci. Oke, ini jadi. Oke, selanjutnya ini contoh saja ya. Ini contoh saja, kita hapus ini. Nah, sekarang kita Oke, di sini. Kesimpulan dan saran hasil penelitian. Ini kita ubah ukuran 12. Oke. Kesimpulan dan saran hasil penelitian. Jadi kita jelaskan berdasarkan hasil penelitian oleh siapa nih? Siti Ramlah. Oh, saya tadi lupa yang memberitahu informasi tentang tahunnya ya. Oke, kita lanjut saja ya. Siti Ramlah. Ini kita belajar dari yang sebenarnya membuat artikel itu harus lengkap, harus menggunakan Mendeley. Tapi ini karena mahasiswa di sini masih baru, mungkin kalau ada yang sudah bisa menggunakan Mendeley bagus sih, bisa di copy nanti disimpan PDF-nya ke dalam Mendeley-nya kalau sudah ada yang paham. Namun kalau tidak ada yang paham, ya boleh buat seperti sini saja yang sangat biasa ya, manual gitu ya, tanpa menggunakan sistem atau alat bantu software. Itu bisa diketik manual saja atau ditulis tangan juga boleh. Jadi berdasarkan hasil penelitian oleh Siti Ramlah, kita ambil ini umpamanya di sini ya, kita ubah tulisannya menjadi 12. Oke. Ramlah menyatakan bahwa, nah ini kenapa warna merah?
warna merah ini adalah kalimat yang dibawa oleh Siti Ramlah. Tapi Bapak Ibu mahasiswa sekalian, jangan mengambil atau mengcopy paste tok dari pernyataan yang dibuat oleh si Siti Ramlah. Jadi saya selaku seorang Febri ini, saya harus membuat kalimat sendiri. Jadi caranya kita parafrasekan. Hasil dari Siti Ramlah menyatakan bahwa melakukan tindakan yang merugikan bagi pelanggan diantaranya yaitu barang tidak sesuai gambar yang ditampilkan, paket tertukar, dan kurangnya pengawasan Shopee terkait kejujuran penjual. Kita parafrasekan. Contohnya, menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara barang dan jasa menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Itu saja, itu kata yang kita simpulkan dari Siti Ramlah. Kita tidak boleh mengcopy habis tulisannya, tidak boleh, karena itu namanya plagiat. Nah, kita hapus lagi warna merah. Menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara barang dan jasa menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Asal kita pahami dulu ya, nanti kalau kita sebagai seorang pengelolaan yayasan atau pengelolaan administrasi sekolah atau madrasah, kita harus pahami dulu apa itu barang atau itu jasa. Kalau barang itu biasanya modal, seperti contoh membeli buku, kemudian membeli kipas angin, modal aset mesin. Nah, itu harus kita pahami tuh, yang namanya barang itu ya modal aset mesin. Contohnya kita membeli pompa air, itu masuk dalam mesin, itu modal. Kemudian atau barang, kemudian apalagi buku juga termasuk juga modal. Kemudian belanja aset lainnya seperti baju-baju drum band, baju-baju pencak silat, olahraga dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam barang. Sedangkan jasa itu termasuk dengan pemeliharaan. Contohnya sekolah memperbaiki sarana prasarana atau infrastruktur seperti memperbaiki printer yang rusak, kemudian memperbaiki komputer yang rusak, memperbaiki genteng yang rusak gitu. Itu termasuk dalam jasa yang dibayarkan kepada orang karena dia telah bekerja. Beda hanya kalau mereka melakukan perbaikan terhadap platform sekolah, membeli triplek. Nah, triplek itu masuk ke dalam barang operasional namanya. Dia tidak termasuk ke dalam jasa. Jadi kita harus pahami dulu tuh perbedaannya. Kemudian juga kalau pada umumnya yang namanya jasa, kalau di pemerintahan itu biasanya kena pajak gitu, pajak jasa. Nah, kalau barang juga ada pajaknya, tapi biasanya di atas berapa juta baru kena PPN 11%, 4% dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pengelolaan administrasi sekolah, kita harus paham dulu perbedaan antara barang dan jasa. Nanti kalau seandainya pimpinan kita bertanya, Ibu beli barang apa saja? Iya, tadi saya menyuruh Bapak itu untuk membantu memperbaiki komputer, Pak. Itu bukan barang namanya, itu jasa. Jadi kita kalau sampaikan kepada pimpinan jangan sampai salah gitu. Begitu juga dengan informasi yang disampaikan oleh hasil penelitian. Kalau dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang di Shopee ini kan bukan sekedar barang saja yang dijual, ada jasa kok, ada jasa juga yang dijual oleh Shopee. Nah, itu juga harus kita pahami. Oke, ini dia hasil penelitian oleh Siti Ramlah menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara barang dan jasa menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Selain itu, tindakan kerugian selain melakukan penipuan terhadap pelanggan, terhadap pelanggan dalam Islam itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Bahkan tindakan yang diharamkan lainnya
bukan hanya penipuan terhadap barang dan jasa saja, namun juga terhadap sistem transaksi keuangan yang dilakukan, seperti penelitian oleh siapa nih? Indria dan kawan-kawan. Indria DKK dan kawan-kawan menyatakan bahwa, nah ini dia, kita lihat di sini, kita copy. Sini. Nah, kalau si Indria tadi kan menyatakan bahwa terdapat sistem bunga yang dijalankan oleh Kopotren Komarudin yang mengandung unsur riba, yang mana hal tersebut diharamkan dalam Islam, sehingga penerapan etika bisnis Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Kalau kita sebagai mahasiswa sekarang untuk melakukan penelitian, jangan disebutkan nama sekolah yang sudah disampaikan oleh si Indria gitu. Jangan disampaikan. Kita hanya mengambil kesimpulan yang disampaikan oleh Indria gitu. Jadi contohnya ini, Indria bahwa masih belum terwujudnya etika bisnis yang baik menyatakan bahwa masih belum terwujudnya etika bisnis yang baik, etika bisnis Islam ya, kita buat aja Islam yang baik, sehingga masih ditemukan sistem riba pada berbagai kalangan seperti di sekolah. Nah, itu dia. Seperti di sekolah atau madrasah. Nah, ini dia. Maka kita boleh membuat kalimat sendiri. Nah, dari hasil penelitian oleh Siti Ramlah, hitam merah, kemudian Indria ini kita merahkan ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa masih belum terwujudnya etika bisnis Islam yang baik, sehingga masih ditemukan sistem riba pada berbagai kalangan seperti di sekolah. Baik, kita lanjutkan. Maka dari itu, perlu adanya strategi yang baik dalam melakukan pengelolaan administrasi yang ada di sekolah. Nah, selain itu baru kita masukkan yang SDM-nya lagi. Yang SDM-nya seperti yang dinyatakan oleh Yuni Bekti. Selain itu, meningkatkan profesionalisme di sekolah perlu juga diberlakukan atau diterapkan pada sumber daya manusia. Hal ini telah disampaikan oleh, nah ini dia, Yuni Bekti ya, oleh Yuni. Kita copy ini, kita paste dulu, kemudian ini kita turunkan. Nah, oleh Yuni bahwa untuk meningkatkan mutu sekolah perlu adanya strategi atau model pembelajaran
seperti. Nah, kalau mau mengambil ini boleh yang dari pernyataan kata kunci oleh Yuni ini, seperti kooperatif, proyek, etika, kemudian berbasis kasus juga boleh, kasus, dan bermain peran. Kita hapus ini. Oke, nah ini dia, kita hitamin lagi, kita merahkan ya, kita merahkan ini. Nah ini juga yang ini kan tadi kan tentang kondisi nih, pembelian barang, kemudian ini juga pernyataan tentang SDM. Nah kalau kita memiliki artikelnya yang sedikit, kalau artikel yang Bapak Ibu cari sedikit, ini kan cuma 3 nih artikelnya. Kalau kita mengembangkan suatu kalimat itu nggak bisa banyak akhirnya, karena sumber informasi yang kita peroleh itu sedikit. Maka kalau semakin banyak penelitian yang kita ambil dari jurnal, itu akan memudahkan kita untuk membuat informasi atau membuat makalah yang ingin kita sampaikan. Jadi makalahnya tidak sekedar kita copy paste dari artikel atau kita copy paste dari blogger gitu. Nah, selain itu meningkatkan profesionalisme di sekolah perlu juga diberlakukan atau diterapkan pada sumber daya manusia. Hal ini telah disampaikan oleh Yuni bahwa untuk meningkatkan mutu sekolah perlu adanya strategi atau mode pembelajaran kooperatif kasus peran. Maka dari itu kita lihat judul di sini, peran etika. Maka dari itu peran etika bisnis yang baik harus dilakukan sesuai dengan konsep Islam, meliputi penjualan yang baik dan tidak melakukan transaksi riba. serta melakukan peningkatan SDM atau mutu ya, boleh nanti buat SDM atau mutu sekolah dengan berbagai strategi atau model pembelajaran yang baik. Nah, jadilah 2 paragraf seperti ini. Nah, ini hasil hasil kesimpulan. Jadi kalau sarannya nih boleh dari sini kan sudah ada saran juga. Kalau tidak mau membuat saran seperti ini boleh dibuat ke paragraf yang baru dari saran, atau saran ini kan ya pastinya dari Bapak Ibu ya. Jangan copy paste juga dari pernyataan orang, dari saran orang gitu. Kita buat sendiri. Nah, jadilah hasil tugas yang dibuat oleh Febri Nurul Ikhlas. Ini contoh. Oke. Jadi nanti di sini kan ada banyak nih judulnya, implementasi nilai-nilai etika bisnis dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, kemudian pengaruh etika bisnis Islam terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan, kemudian ini juga tadi yang di sekolah. Nah, ini etika bisnis dalam pengambilan keputusan strategi di lembaga pendidikan Islam. Ini tentang keputusan ya, atau kebijakan seperti apa ya, seperti contohnya mungkin belanja tadi yang belanja lewat Shopee itu juga boleh kebijakan. Apalagi kalau sekolah yang mengambil dana bos dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari sekolah kan yang menerima dana bos dari pemerintah itu umumnya kena pajak. Nah, bagaimana sih pandangan dari Bapak Ibu dari artikel orang terkait pandangan mereka terhadap pajak yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, itu juga boleh dimasukkan ke dalam etika bisnis atau artikel yang ingin Bapak cari.
Bapak Ibu cari ya. Kemudian pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap etika bisnis dalam pendidikan Islam, ini buat survei. Jadi nanti boleh Bapak Ibu sebelum buat survei pastikan cari artikelnya dulu. Tapi kalau merasa sulit ya tidak perlu. Boleh ngambil dari informasi artikel-artikel yang ada di Google Scholar. Kalau seandainya Bapak Ibu yang paham bahasa Inggris, ini kita bisa juga mencarinya dari ScienDirect ya. Nih ScienDirect, ini kita cari juga informasi seputar etika bisnis. Tapi ini dalam bahasa Inggris, tapi bisa kok kita ubah langsung dalam bahasa Indonesia. Contohnya etika bisnis. Pak, saya nggak tahu bahasa Inggris etika bisnis. Oke, kita buka aja Google Translate ya. Translate. Oke, di sini kita buat etika bisnis Islam. Kita copy, kita paste di sini. Kita cari. Oke, di sini kita bisa klik kanan, itu translate to Indonesia. Maka muncul seperti ini. Perspektif politik berbagai pengetahuan peran moderat etika kerja Islam dalam industri perbankan di Pakistan. Boleh, apakah tertambang tadi ada nggak ya? Kalau bank sepertinya di sini tidak ada ya, jadi nggak usah kita ambil. Terhadap, oke, kita next kan. Etika melakukan kenabian, etos kerja karyawan. Sepertinya ini bank semua ya. Bukti dari Indonesia. Usaha kecil, oke, nggak usah. Dampak religius, inovasi etika dalam komitmen organisasi. Ini sepertinya bisa ini. Kalau yayasan ya, kan yayasan juga termasuk dalam komitmen organisasi. Ini bisa kita lihat. Ini kita ubah ke bahasa Indonesia. Etika bisnis Islam, konsep etika disebut pada ajaran dan prinsip Islam bersandar pada keimanan. Nah, ini di Aceh melibatkan ya Kuala Lumpur. Oke. Studi menemukan bahwa model sudah dapat diterima dalam hal validitas reliabilitas sehingga dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Nah, dia bahwa etika kerja Islam mempengaruhi komitmen organisasi dan 3 dimensi, komitmen efektif, normatif, dan keberlanjutan. Ini yang kita ambil. Kita masukkan ke dalam ini, dalam tabulasi tabel kita. Jadi ini contohnya saya paste di sini, kemudian mana citasinya ya? Oke, di sini citasi artikel. Oh sorry, sepertinya nggak bisa di sini ya. Oh di sini aja lah. Mengutip ekspor kutipan. Di sini bisa kita ambil dari penelitian si Syarul Nizam Binti ini, kita copy semuanya. Kita copy di sini ya. Oke, kemudian judulnya boleh tadi dari sini kita copy, atau dari sini juga boleh kita copy kok. Oh, tadi ini bahasa Inggris ya. Kita ubah dulu. Oke, jadi kita ubah tulisannya ini jadi 10. Ini Times New Roman. Oke. Studi menemukan bahwa model struktural dapat diterima dalam bahwa etika kerja Islam mempengaruhi komitmen organisasi dan 3 dimensinya, seperti komitmen aktif, efektif, normatif, dan berkelanjutan. Ini bisa kita masukkan kemana ya kira-kira? Nah, bisa masukkan ke dalam sini. Kita sambung dari dari bermain peran.
Sahrul. Masih bisa banget. Sahrul. Nah, di sini Sahrul juga menyatakan bahwa dengan komitmen bersama juga dapat meningkatkan hubungan organisasi dengan dengan memperhatikan 3 dimensi meliputi komitmen afektif, normatif, dan ini siapa yang hidup nih? Mungkin Pak Febri? Oke, udah mati ya. Dan berkelanjutan. Nah, ini dia mana tadi si Syahrul. Oke. Ini contoh ya. Jadi ini contoh semua, baru kita masukkan lagi kalimat yang tadi. Oke, ini bisa ditambahkan nanti setelah kita cari informasi yang lain. Oh, saya dapat lagi Pak informasi yang baru, bisa kita masukkan ke dalam sini. Maka jadilah ini lebih baik kita membuat tugas itu berdasarkan hasil penelitian yang telah kita peroleh, kemudian membuat kalimat atau melakukan parafrase menurut kita gitu, berdasarkan setelah kita baca kita membuat kalimat kita sendiri. Jadi ini hasil penelitian ini lebih baik. Sekarang kan menteri kita ini sudah baru nih Bapak Ibu. Menteri kita itu udah Prabowo. Walaupun sekolah kita atau sekarang kita kuliah di swasta, ya kita mungkin mengharapkan adalah nanti saya kuliah swasta ini ya penting dapat gelar gitu. Nggak bisa Bapak Ibu, karena nanti ketika Bapak Ibu mungkin oke lah selama kuliah itu kita identiknya tidak peduli lah bagaimana berhasil atau tidaknya tugas kita tidak terlalu peduli. Yang jadi masalahnya ke depan nanti ketika kita terjun di lapangan pekerjaan, ketika kita disuruh oleh beberapa orang menyampaikan bagaimana Bu, Ibu melakukan penelitian terhadap sekolah Ibu. Nah, apalagi sekarang sekolah itu sudah menggunakan rapor pendidikan. Jadi kalau kita sebagai pengelolaan yayasan, kita pengelolaan sekolah, sekarang kita wajib menggunakan rapor pendidikan Bapak Ibu. Rapor pendidikan itu dihasilkan dari ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang menggunakan komputer yang dilakukan oleh siswa dan guru ketika menjawab suling jar. Nanti kan di situ kita juga melakukan analisis SWOT untuk memperhatikan pencapaian dari yayasan atau sekolah yang telah kita lakukan. Kita tidak bisa menilai sekolah itu berdasarkan isi jidat kepala kita, nggak bisa. Karena yang merasakan sekolah itu banyak orang, tidak bisa satu orang yang dijadikan sumber informasi, tapi harus banyak orang, minimal 20 orang itu. Maka dari itu, makanya ANBK itu dilakukan untuk membantu sekolah bagaimana dia meningkatkan profesionalismenya, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut, sehingga nanti sekolah tersebut bisa terus maju. Seperti itu. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu nggak bisa melakukan sebuah penelitian yang seperti ini akan jadi khawatir nanti di masa depan. Kita takutnya akan dikalahkan oleh sekolah-sekolah yang bertaraf internasional. Sekarang menteri kita banyak dari luar negeri loh Bapak Ibu yang dipilih Prabowo. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa mutu pendidikan di Indonesia itu tidak berkualitas. Jadi bagaimana kalau kita dari sekarang tidak bisa meningkatkan kualitas kita, yang kita pahami hanya itu-itu saja, sedangkan yang akan terpakai, yang akan menjalankan organisasi di sebuah negara kita, itu akan dilakukan oleh orang luar negeri. Orang asing yang akan menguasai. Sekarang aja pemain bola aja dari orang luar semua yang dijadikan pemain Indonesia. Jangan-jangan besok suatu saat kita bisa terbuang Bapak Ibu
Walaupun Bapak Ibu ini saya lulusan S1 administrasi manajemen pendidikan Islam, tapi bisa aja nanti diundang orang Arab yang untuk menggantikan Bapak Ibu semua gitu. Maka dari itu, dari sekarang kita coba nih melatih diri, memaksakan diri ya, sama seperti ibadah-ibadah wajib, kita memaksakan diri untuk melakukan hal tersebut walaupun itu berat gitu. Jadi kalau penelitian ini juga penting, karena nanti kalau kita sebagai mahasiswa, nanti setelah Bapak Ibu setelah tamat kuliah di IKTN, nanti kan ada namanya PPG nih, PPG prajabatan namanya. Kalau seandainya Bapak Ibu belum masuk Dapodik ya, atau belum masuk ke akun siaga kalau Kemenak punya, nah itu bisa mengikuti PPG, peningkatan profesionalitas guru. Itu nanti kan dapat tunjangan. Itu semuanya akan melakukan penelitian tindakan kelas namanya. Itu juga membuatnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan meriksanya siapa? Yang meriksanya itu dosennya ada 2 orang, kemudian 1 guru pamong. Itu akan memeriksa. Kalau nggak dilatih dari sekarang, kita membuat hal yang kecil seperti ini, kita akan membuat kesulitan kita nanti di masa yang mendatang. Jadi walaupun Bapak Ibu sekalian mahasiswa di sini, oh Pak, saya nanti setelah tamat IKTN MPI ini saya nggak jadi apa-apa kok, saya cuma untuk dapat gelar, saya mau kerja di bagian yang lain. Boleh ya, tapi kita harus mempunyai skill terlebih dahulu, kemampuan kita dalam menganalisis tulisan, minimal menganalisis tulisan lah. Karena orang Indonesia ini saya lihat ya, umumnya kita ya, itu kalau ada informasi itu nggak pernah dibaca dengan baik-baik gitu, dibaca cepat saja, kemudian disimpulkan menurut otak dia aja gitu, yang tidak berdasarkan hasil benar-benar dia rinci dari pernyataan disampaikan, bahkan simbol-simbol pun tidak diperhatikan gitu. Jadi kalau kita merasa kita tidak akan tergantikan, belum tentu Bapak Ibu. Sekarang di luar negeri itu aja mobil taksi online itu tidak menggunakan orang lagi ya, tidak menggunakan jasa manusia untuk mengantarkan manusianya, tapi menggunakan robot sekarang kan. Jadi kayak Tesla itu, mobil tanpa ada awaknya, tanpa ada supirnya. Pekerjaan siapa yang hilang? Kemudian kalau dulu itu ada customer service. Di berbagai lembaga itu sudah banyak dulu customer service-nya, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Sekarang cukup 2 orang atau 1 orang saja. Yang sisanya tuh kita disuruh melakukan administrasi itu lewat online, lewat sistem robot. Nah, lama-lama pekerjaan siapa yang hilang? Bahkan kalau di Thailand sekarang itu yang menanam padi beribu-ribu hektar itu hanya menggunakan drone dan 1 orang yang menggunakan remote, tanpa ada orang yang turun ke dalam lapangannya. Banyak pekerjaan yang hilang akan digantikan oleh sistem robot. Jangan-jangan nanti guru di masa depan juga akan dihilangkan oleh sistem robot. Maka dari itu kita akan terus melakukan inovasi apa yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Salah satu contohnya pendidikan karakter. Robot sampai sekarang belum bisa melakukan kegiatan peningkatan karakter, tapi kalau pengetahuan robot sudah bisa Bapak Ibu. Salah satunya AI. Dia sudah bisa membantu apapun pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, umpamanya bagaimana cara saya mengelola sekolah, bagaimana saya melakukan belanja jasa, barang jasa, itu sudah bisa dilakukan oleh AI. Hanya saja sekarang karakter yang tidak bisa, maka kita harus berinovasi. Apa kira-kira yang tidak bisa? Kita sekarang berpacu dengan robot ini. Nah, maka dari itu kalau kita kuliah itu jangan merasa bahwa tugas yang diberikan itu akan mengganggu pekerjaan kita. Tidak, ini untuk melatih kita, melatih kemampuan skill kita, menganalisis kita. Itu tujuan utamanya sih gitu. Jadi nanti tugas ini saya kirimlah contohnya ini kepada Bapak Ibu melalui ketuanya. Nanti ketuanya tolong WA saya ya, tolong WA saya. Nanti saya kirim juga rekaman video, kemudian juga file ini nanti bisa Bapak Ibu isi. Nanti saya beri template-nya, bisa Bapak Ibu isi. Jadi di sini ada judulnya itu berbagai macam. Boleh pilih sendiri atau mau mengubah judulnya menurut Bapak Ibu boleh. Contoh, pengaruh etika bisnis Islam terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Oh, ini di bank ya. Yang mudah yang mana ya?
yang nomor 3 ini aja lah ya. Contohnya peningkatan yang paling mudah apa ya, peningkatan model kita coba sini. Tadi yang ini model apa yang kita gunakan ya? Oke, kita gunakan afektif, normatif, dan berkelanjutan. Nih, mana tadi? Oke, di sini. Model peningkatan strategi pengaruh ya. Pengaruh, strategi, afektif, normatif, dan berkelanjutan terhadap manajemen sekolah. Nah, ini bisa judul baru yang mendekati dengan peran etika bisnis dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan sekolah Islam. Ini juga pengaruh, strategi, efektif, ini juga mirip. Boleh buat judul sendiri nggak masalah. Yang pasti tidak jauh dari yang telah saya buat gitu ya. Oke. Sekarang sudah jam 9.53. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang lain ya, ini sebenarnya bisa loh. Tapi ya harus ada aplikasinya ya. Bentar saya coba ini. Ada nggak ya aplikasinya POP? Oke, ini dia. Publish on Paris. Di sini Bapak Ibu ada aplikasi yang bisa membantu kita membuat mencari artikel. Contohnya ini dari Google Scholar ya. Judulnya saya masukkan ini, peran etika bisnis dalam meningkatkan profesionalisme pengelola sekolah Islam. Jadi contohnya saya maksimum itu hanya 50 artikel. Saya buat di sini dari tahun 2022 sampai 2024. Saya klik cari. Oh, nggak ditemukan. Oke, berarti ini kita cari dalam bentuk keyword. Nah, ini dia. Dari sini juga bisa ya, untuk memudahkan kita. Akan banyak artikel yang akan muncul. Kita bisa urutkan berdasarkan tahun. Jadi dari sini bisa kita simpan ya, kita simpan seluruhnya, kita ekspor ke dalam ini, ke dalam mana tadi, RIS. Oke, RIS. Kita simpan di sini ya. Contohnya etika bisnis Islam di sekolah. Save. Oh sorry, ini di desktop. Save. Kemudian kita bisa menggunakan mendelay. Ini boleh pakai email Bapak Ibu ya. Tidak mau ya.
Oke, sepertinya saya lupa password ini. Sebentar, saya coba lupa password. Oke, masuk ke di sini saya masukkan email saya. Oke, nanti kalau Bapak Ibu yang menggunakan Mendeley mungkin tampilannya tidak sebanyak ini ya. Ini karena saya gunakan saja. Jadi contohnya saya mau menambah koleksi tentang etika bisnis. Sini saya buat a new import file. Saya pilih tadi simpannya di desktop. Ini dia. Jadi Bapak Ibu, kalau bagi yang sudah menggunakan Mendeley mungkin tidak asing lagi, bagi yang belum mungkin bisa belajar tutorialnya di YouTube. Mau ya. Oh, sepertinya prosesnya lama ya, atau tidak terbaca ya di sini, atau tidak mau mungkin dalam bentuk list. Oke, kita lanjut saja dari sini ya. Jadi ini contohnya, kalau kita mau melihat judulnya, peran etika profesional dalam bentuk kualitas manajemen pendidikan pondok pesantren Darul Rebong. Kita bisa lihat di sini ya, open article. Bisa langsung, sepertinya kalau Mendeley sepertinya sedang nggak bisa menggunakan RIS mungkin ya. Oke, kita lanjut. Di sini bisa kita cari di sini informasinya, kita ubah ini dalam bahasa Indonesia. Oke. Mampu menerapkan peran etika profesi pendidik dengan baik. Oke, ini juga ada di sini. Jadi kalau kita menggunakan ini POP, ini kita tidak perlu sih capek-capek mencari di Google Scholar satu-satu gitu ya. Jadi boleh menggunakan POP. Untuk mendownloadnya mungkin bisa di Google juga ya, publish or perish, bisa dicari. Nah,
Ini nanti bisa Bapak Ibu susun ke dalam tugas ini gitu. Tugas ini saya beri waktu sampai pertemuan kita berikutnya lah, kan masih lama tuh. Tiap sekali berapa 4 minggu ya berarti tuh. Jadi nggak perlu. Tapi kalau mengerjakan tugas, saran saya ya jangan menjelang kita masuk kuliah baru dibuat gitu. Makanya nanti akhirnya dosennya disalahkan, dibilangnya dosen banyak ngasih tugas gitu ya. Padahal kan tugas yang diberikan itu ya hampir lama nih sampai pertemuan kita berikutnya. Jadi diangsur-angsur. Benar atau tidaknya itu urusan nanti. Yang penting Bapak Ibu bisa menyusun seperti ini sudah sangat hebat. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya ini, nggak punya Microsoft Word, itu bisa Bapak Ibu buka nanti. Contohnya buka Google nih kan. Pilih yang ini titik 3 di sini. Pilih yang DOCS. Bisa Bapak Ibu ketik di sini. Ini contoh saya simpan lah ya. Ini saya simpan. Saya save. Saya pilih simpannya di desktop lah contohnya ya. Tugas etika bisnis. Jadi di sini saya klik di sini dokumen, saya buka baru. Di sini saya klik oke, lagi loading ya. Tunggu sampai selesai jaringannya. Kemudian ini saya ganti download, bagikan. Tempel, sisipkan. Oh, sini nggak bisa ya. Mana Honda lagi? Buka, open, bagikan, download, pindahkan. Oh, sepertinya nggak ada ya sistem import, atau saya tidak tahu. Mungkin Pak Febri boleh di mute Pak. Oke. Sepertinya di sini nggak mau nih ya mengedit. Oke, saya copy saja lah ya. Ini saya copy seluruhnya. Saya paste di sini. Oke, seperti ini bolehlah. Nanti bisa Bapak Ibu edit dari Google Doc ini. Jadi kalau Google Doc ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngetik di sini, itu tidak perlu menggunakan Microsoft Word yang ada di laptopnya atau yang ada di HP-nya, tapi bisa lanjutkan aja ada ketik manual di Google Doc-nya gitu. Tapi pastinya harus login ke emailnya. Itu ya. Nanti ini juga linknya saya kirimkan, semuanya nanti saya kirimkan, tapi untuk video ini karena membutuhkan waktu yang lama, jadi insya Allah nanti malam baru bisa masuk ke WA Bapak Ibu. Karena kalau sekarang ini dia merender, menyimpannya itu cukup lama karena kualitas videonya kan gede gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau suara saya putus-putus ya mungkin di sini juga jaringannya kurang bersahabat ya. Jadi nanti kalau mau bertanya lewat WhatsApp boleh, atau melihat video saya nanti malam juga boleh ya. Kalau sekarang ini ada yang mau ditanyakan, jika tidak kita cukupkan sampai sini, boleh dilanjutkan tugasnya. Ya Pak Zulfikar. Ya Pak. Bapak ini kelihatannya masih muda ya Pak. Usia berapa Pak? Lengannya. Apa Pak? Usia Bapak berapa? Usia saya mungkin ya, usia saya 30 tahun Pak. 30 tahun ya. Iya Pak, udah lumayan agak tua itu Pak.
Kelihatan muda nampak Pak. Oh, mungkin kameranya terlalu bagus mungkin nih Pak, kameranya. Kan kita nggak ada kita Bapak kelas eksekutif ya. Kalau eksekutif kita nggak berjumpa. Kalau kelas karyawan baru berjumpa gitu. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar tadi mungkin ya, untuk awal-awal kayaknya mata kuliah lain mungkin sudah ada tugas seperti itu ya. Tapi kalau belum ada nanti bisa dipelajari pelan-pelan gitu. Nggak harus stres sih, harus dipaksa-paksa tidak. Yang penting kita mencoba belajar ngetik lah kalau bagi yang belum pernah ngetik gitu. Bapak mau nyampaikan sesuatu Pak Zulfikar? Yang mau saya sampaikan ini Pak, itu kan banyak kolom. Iya. Jadi yang mesti dibuat itu berapa kolom? Ya sama kayak kolom yang saya contohkan itu Pak, tapi jumlah peneliti ini contohnya saya share kembali. Oke, di sini kolom-kolom di sini ini ada satu baris ini baru satu orang, satu penelitian gitu. Jadi kan tadi saya sampaikan minimal 5 gitu. Boleh lebih, boleh kurang gitu. Boleh lebih tapi jangan sampai kurang di bawah 5 gitu. Nah, gitu aja sih. Kalau umpamanya membuat hasil kesimpulannya ya belajar lah gitu. Tapi kalau umpamanya tidak saling berhubungan ya udah yang minimal kita sudah berusaha lah ya. Bagaimana membuat pernyataan berdasarkan kalimat kita sendiri. Tapi setidaknya seperti inilah. Tadi kan Bapak mungkin terlempar tuh. Nanti kalau saya kirim video ini ya insya Allah lah nanti tidak yang kalau nggak paham bisa dilihat lagi kembali, diulas kembali gitu. Nanti videonya saya kirimkan. Oke Pak? Oke Pak. Oke. Sepertinya tidak ada lagi karena dilanjutkan dengan tugas. Mungkin boleh mengikuti mata kuliah yang berikutnya nanti atau boleh diangsur-angsur cari tahu dulu dari menggunakan Google Scholar ya. Minimal Google Scholar itu minimal 5 aja sih, saya nggak banyak-banyak ngasih artikelnya. Yang harus dicari itu 5 saja. Kemudian nanti judul yang saya berikan itu juga ada 5. Itu nggak 5-5 aja yang dikerjakan. Kalau 5-5 judul itu dikerjakan ya nanti itu memberatkan. Jadi cukup salah satu judul saja. Oke, nanti saya kirim juga tuh judulnya. Bentar. Sampai di sini saja ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh lewat chattingan kepada saya untuk bertanya lebih lanjut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. mungkin boleh buka kamera ya. Saya mau ngambil foto. Oke. 1, 2, 3. Yang berikutnya ada nggak ya? Oh, nggak ada lagi ya. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Thank you Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian. Semoga sukses. Semoga nanti ke depannya sudah bekerja bisa meningkatkan performanya lebih baik lagi gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian.